Adapun 5 pokok pembahasan pada materi kelima ini, yang pertama yaitu lembaga kepresidenan, syarat dan masa jabatan presiden, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemberhentian presiden dan wakil presiden, serta fungsi dan tujuan lembaga kepresidenan. Apa sih itu lembaga kepresidenan? Yuk simak video berikut. Lembaga kepresidenan adalah institusi atau organisasi jabatan dalam sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kedudukan presiden tersebut sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensil. Lembaga kepresidenan disebut juga sebagai Dwitunggal atau pasangan yang erat dan kokoh antara dua tokoh. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga menyatakan sebagai berikut. Calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia asli sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Ketentuan mengenai satu pasangan menunjukkan bahwa jabatan presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan pasangan presiden dan wakil presiden. Hal yang sama juga dengan ketentuan bunyi sumpah atau janji presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Serta pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kewenangan-kewenangan yang dimiliki presiden dalam berbagai bidang. Dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, meskipun presiden dan wakil presiden dipilih secara berpasangan, persyaratan yang sama, dan mengucapkan sumpah atau janji yang sama pula, tapi dalam hal pemberhentian tidak mutlak dilakukan bersamaan. Kedudukan wakil presiden terhadap presiden mempunyai 5 kemungkinan posisi, yaitu yang pertama, sebagai wakil yang memiliki presiden. Yang kedua, sebagai pengganti yang menggantikan presiden. Yang ketiga, sebagai pembantu yang membantu presiden. Yang keempat, sebagai pendamping yang mendampingi presiden. Dan yang terakhir yaitu sebagai wakil presiden yang bersifat mandiri. Submateri yang kedua yaitu syarat dan masa jabatan presiden. Persyaratan sebagai seorang presiden pasca dekret presiden, maka pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia telah berusia 40 tahun, bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan umum, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, dan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bersedia menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis dan keputusan-keputusan majelis, berwibawa, jujur, cakap, adil, dukungan rakyat yang tercermin dari majelis, dan yang terakhir tidak pernah terlibat baik langsung ataupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu masa jabatan presiden. Sesuai dengan bunyi pasal 7, maka masa jabatan presiden adalah selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Submateri ketiga ini membahas tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden diatur secara lebih rinci dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, dijabarkan ke dalam 5 ayat sebagai berikut. Yang pertama, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik serta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Yang ketiga, pasangan calon presiden dan wakil presiden
yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Yang keempat, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Serta yang terakhir yaitu tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Disahkannya pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara otomatis mencabut kewenangan MPR RI untuk memilih presiden dan wakil presiden, dan beralih pada ketentuan baru bahwa yang berwenang untuk memilih presiden dan wakil presiden adalah hak rakyat Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan rakyat dan penguatan kedaulatan rakyat semakin diakui karena rakyat bisa secara langsung memilih pemimpin negaranya sendiri. Selanjutnya, submateri keempat adalah pemberhentian presiden dan wakil presiden. Pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya disebut dengan impeachment. Bukan hanya presiden dan wakil presiden, tetapi pejabat tinggi negara bisa juga diberikan impeachment sebelum masa jabatannya berakhir. Berdasarkan pasal 7A, 7B, dan 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pejabat yang dapat diimpeach adalah yang pertama, presiden, yang kedua, wakil presiden, yang ketiga, presiden dan wakil presiden. Berdasarkan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan dua alasan presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, antara lain yang pertama, melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau pembuatan tercela. Dan yang kedua, terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Masuk pada pembahasan terakhir yaitu fungsi dan tujuan lembaga kepresidenan. Fungsi lembaga kepresidenan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu menjalankan undang-undang. Pada pasal 4 ayat 1 menjelaskan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Makna dalam pasal tersebut adalah peranan presiden sangat kuat dalam pemerintahan sebagai orang nomor satu di Indonesia, maka presiden mempunyai tanggung jawab yang berat dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan yang kedua yaitu mengatur. Fungsi dari presiden dalam yang kedua adalah bersifat mengatur atau dalam istilah lain yang disebut sebagai regeling. Undang-undang yang dibuat oleh parlemen adalah sebatas mengatur garis-garis besar ketentuan yang telah diperlukan saja oleh DPR. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa peraturan pemerintahan dibuat tujuannya adalah untuk mengatur roda pemerintahan yang dijalankan oleh presiden dan eksekutif yang tujuannya untuk memperlancar roda pemerintahan yang sedang dijalankan atau dipimpinnya. Dan fungsi yang ketiga yaitu fungsi administratif. Fungsi dari presiden yang ketiga adalah melakukan kekuasaan yang bersifat administratif. Kekuasaan administratif ini adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan kebutuhan publik atau dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Adapun tujuan lembaga kepresidenan antara lain untuk menjalankan tugas kenegaraan yang diamanatkan oleh rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan tujuan tersebut bahwa presiden mempunyai perangkat yang sangat luas dan kekuatan atau power dalam memimpin negara. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa mengerjakan TTS. Semangat!